kepada Bapak Kepala Sekolah SD nomor 6 Kuta, yaitu Ika Dawira Aryawan. Yang saya hormati rekan-rekan guru di SD nomor 6 Kuta yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi kali ini saya adalah CGP Angkatan 11 dari SD 6 Kuta akan memberikan diseminasi mengenai budaya positif. Di sini saya akan dibantu oleh operator saya, yaitu Ibu Okta. Gimana menurut Anda? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Nah, yang sini akan kita bahas adalah 6 poin, yaitu dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, serta restitusi segitiga restitusi. Jadi dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada sebuah contoh, yaitu jika Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi posisi Anda adalah misalnya Anda menyimpan sesuatu hal yang berharga di tangan Anda. Jadi posisi si B adalah akan membujuk Anda dengan melakukan segala cara dan menawarkan Anda untuk membuka tangan Anda. Boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Jadi, apakah yang Anda pilih? Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda atau tidak membukanya sama sekali? Ada yang bisa memberikan contoh misalnya? Mungkin dari Bu Ines. Jika Anda memiliki sesuatu hal di dalam tangan Anda, bagaimana kira-kira action Anda selanjutnya? Apakah Anda akan membuka dengan segala bujukannya atau Anda akan tetap dengan pendirian Anda? Saya akan tetap mengepalkan tangan. Ya, akan tetap mengepalkan tangan. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin membuka tangan? Bahkan dengan rayuan uang pun tidak ada. Baiklah, ini yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Jadi ada namanya perubahan paradigma teori kontrol, di mana ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, yaitu Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi balik lagi dari perumpamaan genggaman tangan tadi, itu ada posisi kontrol dari diri kita sendiri. Jadi motivasi intrinsik kita apa? Jika kita memang berteguh diri pada keinginan tidak membuka, kita yang megang peranan, bukan kita bisa membatasi diri dari bujukan eksternal tadi. Seperti itu. Nah, dari kata disiplin,
Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dalam tujuan mulia. Kemudian kita harus mengenal yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bahasa, agama, dan latar belakang yang ini dikeluarkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, di mana beliau mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikan tersebut adalah kalau kita di SD mengenal profil pelajar Pancasila, kemudian didukung oleh IBO Primary Years Program, yaitu ada sikap murid toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri. Sebenarnya agak mirip-mirip, tapi di SD kita lebih menjunjung untuk profil pelajar Pancasilanya. Kemudian ada juga 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada petunjuk hidup, serta yang terakhir ada the 7 essential virtues, yaitu building moral intelligence, Michael Borba. Di sini poin kedua atau pembelajaran kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, seperti yang sudah disebutkan tadi tentang genggaman tangan, ada yang namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Sama seperti seorang pengendara, menurut Bapak Ibu, mengapa kita menggunakan helm? Saya ingin tahu, menurut Bu Mas, kenapa kita menggunakan helm saat berkendara? Oke, terima kasih Ibu Dina atas kesempatannya. Kalau menurut saya, mengapa orang-orang itu menggunakan helm saat berkendara? Yang pertama itu tentunya dengan nilai keselamatan. Nilai keselamatan, kemudian kedisiplinan yang kedua, karena mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Ada dua nilai kebajikan di dalam aturan tersebut. Ya, benar sekali. Adakah mungkin jawabannya berbeda? Biasanya anak-anak SMA menghindari kegiatan yang namanya zebra atau penilangan di jalan. Benar atau tidak? Benar, ya. Itu adalah contoh motivasi ekstrinsik karena pengaruh dari orang luar. Jadi ketakutannya ketemu polisi itu yang memotivasi mereka untuk menggunakan helm. Tapi ketika jawabannya Bu Mas tadi, itu adalah contoh motivasi intrinsik. Jadi untuk diri sendiri, keselamatan diri itu yang lebih penting. Jadi kita di sini belajar tentang budaya positif untuk meningkatkan nilai intrinsik pada diri kita. Seperti contoh kedua, misalnya kita datang terlambat saat kegiatan piket. Jadi kalau misalnya ditanya, apa yang membuat kamu ingin datang lebih awal? Mungkin ada yang menjawab karena takut dengan aturan, kemudian ada yang menjawab memang takut dengan atasan, atau motivasi intrinsiknya seperti apa? Mungkin ingin menjadi guru yang diidolakan oleh murid. Jadi guru itu merupakan contoh panutan yang bisa diikuti. Jika gurunya terlambat, maka murid juga memiliki alasan untuk terlambat seperti itu. Jadi di sini juga kita akan mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman itu seperti sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian mereka membuat anak sakit, kemudian ada anak membenci kedisiplinan, adanya paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ada konsep diri yang buruk, serta anak belajar menyembunyikan kesalahan,
ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan jika konsekuensi kita lakukan, sesuatu itu harus terjadi. Anak itu akan kita buat tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Tapi sedangkan di hukuman itu akan menjadi trauma dan menjadi kisah buruk pada masa sekolah. Kemudian jika konsekuensi dilakukan, anak lebih menghargai disiplin, kemudian stimulus dan tanggapan ada mendorong anak untuk menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan, serta anak tidak kehilangan hak dan tidak dibuat nyaman atau diasingkan sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang dilihat dari pengertiannya, jadi hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang berbeda. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, misalnya kita melihat murid kita melanggar, kita langsung memberikan hukuman mereka push up. Itu seperti contoh. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan lagi untuk dilakukan, jadi kita lebih memilih untuk mencari konsekuensinya, bahkan restitusi. Di sini pengertian dari hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dan pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum dan sesudahnya, dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid dan anak merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sekarang kita lihat dan bandingkan dari pengertian konsekuensi. Sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi pun dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, seperti itu. Nah, di sini adalah beberapa contoh aksi di mana Bapak Ibu bisa menentukan yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang nomor pertama, apabila murid disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, baik. Dan ada aksi yang lainnya. Sekarang kita lihat untuk jawabannya. Oh ya, berarti langsung dibahas tadi ya. Kemudian Bapak Ibu sudah memahami berarti tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian kita lanjut ke sistem penghargaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, dan kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini ada contoh kasusnya adalah Ibu Ana, seorang guru kelas 2, mendapatkan masalah murid tidak bisa tertib berdiri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Bu Ana sibuk menenangkan murid untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengimimi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas, ujarnya.
Sebagian besar murid-muridnya menyatu tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi depan pintu agar mendapatkan stiker bintang tadi. Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil, jadi membuat murid-muridnya berdiri rapi. Namun, sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tersebut dan akhirnya saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kembali berebutan masuk kelas. Dan apa yang terjadi dan mengapa? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, kita lanjut saja. Ya. Oh ya, Bapak mau memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kesempatannya. Nah, dari kasus ini yang saya tangkap itu adalah ketika kita mengiming-imingi murid dengan suatu penghargaan, maupun itu penghargaan dalam bentuk sederhana mungkin seperti bintang. Nah, jadi tertanam di dalam pikiran murid itu adalah saya berbaris rapi karena saya ingin mendapatkan bintang, bukan saya ingin berbaris rapi karena saya ingin menjadi disiplin. Jadi untuk penghargaan yang dalam jangka waktu pendek mungkin bisa saja kita gunakan, tetapi kalau dia berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang, itu akan membuat motivasi belajar murid itu berbeda. Bukan lagi motivasi intrinsik, tetapi sudah ke motivasi eksternal karena ingin mendapatkan sesuatu. Mungkin ketika kita ingin memberikan penghargaan kepada murid, kita bisa gunakan tepuk tangan mungkin, atau wah terima kasih ya hari ini sudah berbaris rapi. Seperti itu sih Bu Nina menurut saya. Sudah jelas sekali ya, terima kasih Bu Okta atas penjelasannya. Itu benar sekali, adanya tepuk tangan itu lebih mengapresiasi secara langsung dibandingkan dengan pemberian penghargaan atau hadiah. Di sini dijelaskan dari Alficon published by Reward tahun 1993 itu melakukan wawancara bersama ACDC Annual Conference Maret tahun 1995. Beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengatur perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kelihatannya kita memberikan penghargaan, tapi di lain sisi itu sama seperti menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Sekarang ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang seperti yang Bu Okta sampaikan tadi. Jadi penghargaan itu dinilai tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, serta memotivasi dalam diri atau intrinsik. Sedangkan motivasi dalam diri atau intrinsiknya yaitu saat seorang anak sedang belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar dari matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Ini adanya kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya dapat merupakan sebuah penghargaan. Jadi dalam dirinya sendiri. Seperti yang kita tahu, mungkin di rapor kurikulum Merdeka juga tidak diwajibkan atau tidak diperbolehkan untuk memberikan ranking. Itu mungkin motivasi untuk menghilangkan motivasi eksternal tadi. Di sini yang akan kita pelajari yang ketiga adalah tentang restitusi. Tadi tentang hukuman, kemudian konsekuensi, dan kita akan mempelajari tentang restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Goster 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Chelson Dawson tahun 1996. Jadi ciri-ciri restitusi di sini adalah
Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran yang bukan berupa paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun murid untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan dari tindakan. Restitusi itu sifatnya menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini diberikan atau disajikan tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya ada perilaku akibat dari hukuman. Dikatakan gagal di sini karena perilaku pasif agresif ini akan meningkat. Tapi dikatakan identitas sukses pada konsekuensi dan restitusi. Misalnya pada penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, tapi dengan restitusi masalahnya akan terpecahkan. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan bila murid merasa takut atau tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita melihat apakah adanya perubahan atau tidak. Sedangkan di restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita hanya sebagai pemantau, dan dia akan mempertanggungjawabkan sendiri. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan pada konsekuensi, dia membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian peraturan adalah kamu harus bla 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 bla. Tapi dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi kita selalu mengucapkan terima kasih. Tapi pada restitusi, apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang terakhir adalah pada hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Tapi pada konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan yang ada. Dan pada restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa sih kita tidak membuat peraturan kelas saja? Ini untuk wali kelas yang ada di masing-masing kelas. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas ini penting dan terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif seperti itu? Apakah Bapak Ibu wali kelas sudah membuat keyakinan kelasnya? Sudah baik ya. Mungkin ada yang bisa menceritakan apa yang dilakukan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Siapa yang wali kelas di sini? Bu Heni mungkin ya. Boleh minta tanggapannya sedikit menggunakan mic satu lagi. Dan terima kasih kesempatannya. Apakah Ibu Eni sudah membuat keyakinan kelas? Kemudian mengapa Ibu tidak membuat peraturan kelas saja? Untuk keyakinan kelas, di kelas sudah membuat. Kenapa tidak peraturan? Kalau menurut saya keyakinan biar datang dari diri anak-anak. Kalau peraturan itu sisi lain hanya guru aja yang membuat gitu. Kalau keyakinan kita tanyakan pada anak-anak dan yang disepakati. Oke, berarti adanya kolaborasi antara guru dan siswa terkait pembuatan keyakinan kelas. Ya. Apakah menurut Bu Heni untuk keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Penting. Karena dalam tadi kita sudah pelajarin, karena kalau udah melanggar kita balik lagi ke keyakinan kelas. Mungkin itu bisa juga kita terapkan bukan di kelas saja. Yakin, yang pertama itu yakin sama diri sendiri. Terus kita balikan lagi ke anak-anak untuk bagaimana cara untuk secara tidak sengaja dia juga mentaati peraturan walaupun katanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif untuk berjalan secara berkala? Bukan hanya pajangannya ditempel, tapi kita bisa mengaktifkannya untuk diingat selalu oleh peserta didik. Bagaimana menurut Bu Heni?
bagaimana implementasinya dalam sehari-hari untuk mengingatkan mereka bahwa kita sebuah kelas ini meyakini hal seperti ini, jadi anak-anak tahu hal yang harus dilakukan untuk tidak dilanggar atau tidak. Mungkin salah satunya contoh ribut Iya. di kelas. Itu kita balik lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bagaimana seharusnya anak-anak untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut. Gitu. Jujur saja kelas 1 emang susah untuk dia bakal sendirinya mandiri untuk mengingat keyakinan kelasnya. Iya, baik. Karena kita tahu kelas 1 baru berjalan selama hampir 2 minggu kegiatan pembelajaran, jadi memang harus kita awasi sepenuhnya. Untuk yang wali kelas atas mungkin ada yang bisa membantu menceritakan bagaimana perjalanannya untuk pembuatan keyakinan kelas untuk yang sudah membuat. Terima kasih Bu Eni atas masukannya tadi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi sebelum Ibu membuat kelas berapa? Tolong dijelaskan juga. saya kelas 3. Iya. Jadi kita membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi murid menulis keyakinan menurut mereka masing-masing, lalu ditempelkan di depan kelas. Dari situ disimpulkan apa yang mereka mau dan mereka yakini agar bisa berjalan bersama-sama. Itu. Baik, apakah bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif itu seperti apa? Jadi setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, kita sama-sama menyebutkan keyakinan kelas bersama-sama agar mereka ingat apa yang mereka tulis dan kita sepakati bersama. Oh iya, bagus sekali ya. Beri aplaus kepada Bu Ines. Mungkin sudah berjalan lancar karena murid yang diampu adalah murid kelas 3 yang bisa kita arahkan lebih mudah daripada guru kelas 1 seperti Bu Heni tadi. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm seperti yang saya sampaikan tadi untuk mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawabannya adalah keselamatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu juga untuk keselamatan. Jadi ada nilai, kayak tadi mungkin nilai tidak terlambat adalah nilai kedisiplinan. Di sini adalah nilai universal yang dibahas adalah nilai keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin kita ada men-skip beberapa langkah, tapi ini adalah contoh pembentukan keyakinan yang terstruktur seperti itu. Misalnya, yang pertama adalah kita tahu bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya peraturan sekolah atau peraturan kelas itu bersifat A, B, C, D sampai Z, bisa panjang. Dan untuk menghafalkan atau memaknai itu anak-anak sulit. Maka keyakinan kelas ini bisa diganti berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif dengan tidak menggunakan kata tidak. Saya tidak boleh mencontek diganti dengan kata menghargai karya orang lain seperti itu. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak dan sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak hanya dari guru yang membuat aturan, tapi kita bersama murid saling kolaborasi. Kira-kira apa yang kita perlukan untuk membuat kelas ini nyaman, tentram, dan damai, dan bisa menghargai ketika guru sedang mengajar. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tidak dibuat mentok 1 tahun, tapi kita bisa melakukan perubahan jika ada hal yang memang harus kita perbaiki dari suatu kelas tadi. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka warga kelas itu dapat dipersilahkan meninjau ulang dan melakukan
menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan warga murid. Nah, saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu? Sudah memberikan tanda tangan pada kegiatan keyakinan kelas atau tanda stempel bahwa kita meyakini ada peraturan ini atau keyakinan ini di kelas? Sudah? Ya, bagus sekali. Kemudian keyakinan setelah atau kelas dilanjutkan bisa diletakkan di dinding kelas dengan mudah dan dilihat oleh warga kelas. Apakah sudah dilakukan? Ya, bagus sekali. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas 1 dan ada keyakinan kelas 5. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senam, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi menggunakan kalimat yang lebih simpel untuk dimengerti. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian jika dibandingkan dengan keyakinan kelas 5, lebih menggunakan kata-kata yang lebih tinggi atau hoax mungkin ya. Selalu berpikir positif, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Di sini ada 5 dan Bapak Ibu perlu pahami tidak perlu banyak, 5 saja cukup. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi misalnya ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai keyakinan di sana adalah nilai tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu mencakup berbagai hal. Jadi kita perlu poinnya aja untuk keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu lebih diubah dari menjadi kalimat positifnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu diubah menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, di sini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran termasuk apa? Menghormati orang lain dan bersabar. Kalau menggunakan masker, Bapak Ibu? Ya, kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Dan keamanan. Di sini ada kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas melalui tabel T dan Y. Mungkin di sini tabel T-nya itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian tabel Y-nya ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kita mulai dari tabel Y ya. Jadi dari terlihatnya seperti bersimpati terhadap perasaan orang lain, itu yang terlihat seperti apa. Yang terdengarnya itu adalah bagaimana orang berbicara. Misalnya, yuk saya bantu, ayo kita selesaikan masalah ini, seperti itu. Kemudian yang untuk berperilakunya adalah tersenyum ramah dan memberikan salam hormat. Untuk yang tabel T, misalnya tampak sepertinya adalah datang tepat waktu. Yang kita maksud adalah sering hadir terlambat. Jadi diubah kata-katanya. Menyapa teman dan guru setiap hari menjadi itu tidak tampak seperti tidak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu dari hormat. Kemudian dari bekerjanya, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak sepertinya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, serta menyerahkan tugas tepat waktu atau tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Di sini kebetulan saya adalah wali kelas 4 dan saya sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi hal pertama yang saya lakukan mengajak kolaborasi anak untuk menulis kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian anak-anak menulis di lembaran sticky note untuk diletakkan di papan tulis. Saya membuat 2 tabel, yaitu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian dari hal tersebut saya memilah-milah mana yang termasuk yang jawabannya mirip-mirip untuk dijadikan satu pernyataan. Kemudian untuk nilai-nilainya saya ubah ke dalam keyakinan kelas. Kemudian dari hasil kesepakatan dan keyakinan kelas, saya mendapatkan kesepakatan di kelas 4 yang sudah saya bubuhi stempel anak-anak. Jadi anak-anak sudah paham bahwa ini adalah punya kita yang harus kita lakukan. Kemudian untuk keyakinan kelasnya saya buat dari Canva, yaitu disiplin waktu, kemudian peduli lingkungan. Agak pecah
Kemudian konsentrasi dalam belajar, berkata yang sopan, menyayangi sesama. Karena saya tahu di kelas 4 nih adalah kiriman dari kelas 3 yang perlu saya bina lebih banyak. Makanya keyakinan kelas di sini saya buat hampir 10. Mungkin di lain waktu atau jika ada yang perubahan sikap dari anak kelas 4 ini, keyakinan kelas kami akan berubah menjadi lebih sedikit. Itu harapan saya ke depannya. Dengan kegiatan ice breaking, silakan berdiri di tengah-tengah dari bentuk U podium ini. Jadi untuk melegakan otot sedikit, kita akan main permainan shoot door. Boleh membentuk lingkaran sambil berjalan-jalan kecil karena situasi memang tempatnya kecil. Ya, saya akan berada di tengah. Saya akan tunggu sebentar untuk diputarkan musiknya. Baiklah, jika dengarkan instruksi dari saya, jika saya mendor seseorang, maka yang saya dor harus jongkok dan yang ada di depan dan di belakangnya harus berbalik saling berhadapan untuk menyebutkan namanya. Jadi Bapak Ibu harus melihat, ya, misalnya contoh Bu Okta, saya dor Bu Okta, jongkok. Jadi antara Pak Bayu dan Bu Heni harus menyebutkan nama yang siapa yang di luar. Bayu, gitu Pak Bayu. Bu Tridor. Adi. Kalau namanya sama. Oke, next. Ya, putar balik. Bapak kepala dar. Jadi sini harus konsentrasi dan kebetulan. Ya, selanjutnya Bu Ines dong. Ini ada kekompakan antara guru kelas 1 dan yang terakhir, bukan yang terakhir, 3 kali terakhir. Bukan. Lanjut, Ines. Ya, yang terakhir bisa sweet dulu. Pemenangnya boleh bergoyang. Goyang rumah. Ya, seperti itu ya. Jadi materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini dijelaskan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih atau satu kebutuhan dasar kita. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, itu termasuk love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan itu masuk fun, dan penguasaan itu power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada yang punya cerita nggak tentang kisah murid kita yang susah sekali kita atur dan setelah kita ajak berbicara ternyata mereka punya masalah tersendiri? Ada? Mungkin dari murid sebelumnya, karena murid baru sekarang kan memang belum kita kenal banget. Ada nggak? Kalau nggak, saya punya cerita ini tentang Darren. Mungkin kita tahu Darren suka bolak-balik kantor. Sebenarnya Darren itu anak yang bisa bersahabat ya. Ketika misalnya guru, kalau bapak ibu ingat-ingat kembali, Darren itu sebenarnya anaknya baik. Namun kalau dilihat dan kita bertanya, kira-kira menurut bapak ibu
Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari sisi Deren? Ya, seperti itu, kasih sayang. Karena dia berasal dari keluarga yang broken home, jadi mencari perhatiannya dalam kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Next, bukan. Di sini ada di sini saya akan membacakan sebuah kasus mengenai seorang Dinda. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah saat pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, dan bila Anda berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah? Nah, di sini ada jawaban Dinda dan Bapak Ibu boleh menerka jenis kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi menurut Bapak Ibu, dari kebutuhan 5 tadi, apa yang belum terpenuhi? Kesenangan atau kasih sayang, kebebasan. Nah, kemudian kita tebak dulu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Next. Nah, sekarang kita lihat untuk jawabannya. Jadi di sini ibu guru bilang tidak boleh bersenandung waktu itu termasuk kesenangan, yaitu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini berarti kasih sayang dan rasa diterimanya kurang terpenuhi. Aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja, berarti kebebasannya dia yang tidak terpenuhi. Dan aku sebel gambarku tidak rapi, itu adalah penguasaannya dia yang tidak terpenuhi. Di sini kita akan belajar tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orangnya. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda akan sempurna untuk Anda. Tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Jadi murid, kita juga memiliki gambaran dunia yang berkualitas. Tentunya sebagai seorang guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitasnya mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri menjadi individu yang positif dan dunia berkualitas. Setiap orang biasanya memiliki dunia kualitasnya masing-masing. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus mengajak murid-murid dan membekali mereka dalam dunia kualitasnya agar lebih bermanfaat. Next. Poin kelima yang kita akan pelajari adalah tentang restitusi 5 posisi kontrol guru. Disajikan ada 2 kasus tentang Tisa dan Hana yang dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kasus kedua, aku jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Dan hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, apabila Bapak Ibu menjadi seorang guru dari Tisa, Hana, dan Anto, kira-kira penerapan disiplin apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Saya ingin tahu komentarnya atau inspirasinya terhadap kasus ini. Mungkin Miss Tadi bisa membantu. Dikasihkan mic-nya. Oh iya. Jika ada 2 contoh murid seperti yang ditayangkan di layar, suka membuli di media sosial,
Bagaimana caranya Pak Adi untuk menanggapi kasus seperti ini? Pembulian di media cetak, di internet, ya, maaf di internet maksudnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita perlu menghubungi siapa untuk membuat mereka tidak melakukan hal ini lagi? Jadi sampaikan saja Pak Adi. Nanti teman lain akan menanggapi, mungkin ada ide lainnya. Ketika ada siswa membuli di media sosial, Bagaimana kita sebagai seorang guru untuk cara menyadarkan anak tersebut bahwa hal itu tidak boleh dilakukan? ya kita panggil dulu kantor, terus mengarahkan agar tidak melakukan perbuatan membuli di media sosial. Ya, pembimbingan individu. Ya, berarti itu apa? Karena banyak orang yang akan melihat penggunaan media sosial. Ya, berarti dampak negatifnya memang untuk banyak orang. Ada tanggapan lain mungkin dari Bu Chandra sedikit? Jika Bu Chandra mengalami hal seperti ini, apa yang akan Bu Chandra lakukan untuk membina murid ini? Menurut saya, jika ada pembulian di media sosial, kita sama seperti Pak Adi tadi ya, untuk memanggilnya ke kantor dan memberi pengarahan kepada anak tersebut, karena jika di media sosial itu akan dilihat sama semua kalangan, bukan hanya yang dibuli saja. Ya, berarti merugikan banyak orang seperti itu. Nah, lanjut. Sebenarnya sebagai seorang guru kita bisa memperlakukan murid sebagai 5 posisi kontrol yang sudah disampaikan oleh Dr. William Glaser. Kita bisa menjadi seorang guru yang penghukum, kita bisa menjadi seorang guru pembuat rasa bersalah, kita bisa memposisikan kita sebagai teman, kita bisa memposisikan kita sebagai pemantau, dan kita bisa memposisikan kita sebagai manajer. Sebenarnya kalau dilihat dengan masa kerja yang cukup lama, pasti Bapak Ibu pernah melakukan kelima hal ini tanpa disadari. Nah, sekarang kita akan mengenal 5 posisi kontrol guru. Kita bisa saksikan video berikut ini. Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Gary Bossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu
Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah. Sampai di sana dulu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa posisi guru yang digunakan adalah posisi apa, Bapak Ibu guru? Ya, posisi manajer. Dimana bukan sebagai seorang penghukum, bukan sebagai seorang teman, bukan seorang merasa bersalah. Kemudian kita akan mengenal lagi tentang 5 posisi kontrol. Di sisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata yang melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Biasanya kita terima itu di masa kita SD dulu. Kebanyakan posisi gurunya adalah penghukum. Jadi seperti kata-kata patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya jika ada satu cara untuk pembelajaran yang berhasil adalah caranya dia saja, cara si guru tadi. Nah sekarang kita bandingkan dengan posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru dan bersuara lebih lembut, kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya dengan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begitu? Itu adalah contoh dari membuat rasa bersalah. Kemudian dari posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun mereka akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa jadi negatif ataupun positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Nah biasanya diawali dengan kata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu guru yang akan bereskan. Itu adalah posisi dari teman. Next.
Posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang akan kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Lalu sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi kita hanya bertanya saja. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data. Kemudian menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau berdiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi manajer seperti ada pada video. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan murid. Biasanya ditandai dengan kata-kata apa yang kita yakini, dan kita mengaitkan dengan keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Lalu rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang bila kita memimpin murid, bukan juga memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ini ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah contoh guru dalam posisi pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa, Bapak Ibu? Ya, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, saya mau tahu nih tanggapannya sekarang dari posisi yang boleh Bapak Ibu pilih. Mungkin Bapak Kepala sekarang bisa menyumbangkan sedikit pengalamannya terkait dulu pernah menjadi seorang guru. Yang pernah Bapak lakukan yang mana? Boleh minta bantuan mic-nya. Cerita sedikit posisi yang pernah dilakukan dan itu menjadi terkenang di kepala Bapak sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin terkait dengan 5 posisi kontrol seperti ini, terkadang kita melakukannya ini ada kadang-kadang kita sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer dan lain sebagainya, tergantung kondisi. Kalau kita sebagai teman di hadapan peserta didik atau murid, kita akan lebih dekat dan mereka itu lebih leluasa untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Mungkin diistilahkan kita sebagai coach di sana. Kita bisa mengarahkan permasalahannya apa. Jadi kalau misalkan kita berposisi sebagai teman, kita bisa mencari informasi lebih dalam ke peserta didik. Mungkin ini yang sering saya terapkan dulu, karena yang lihat terakhir-terakhir ini juga alumni ini terasa dekat dengan kita. Setelah dia menjadi alumni, dia dekat dengan kita. Berarti posisi kita dulu kebanyakan adalah sebagai teman. Posisi teman berarti. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pengalaman dari guru lain, dari guru mata pelajaran mungkin pernah memposisikan ketika menghadapi sebuah kasus. Mungkin dari Bu Beta ya, ceritakan sedikit. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kadang-kadang biasanya kan di saat pelajaran tuh pasti membuat anak-anak ada yang merasa kecewa atau kita yang merasa kecewa pada saat mengajar. Kalau pas saya saat mengajar tuh pasti yang saya kecewakan tuh anak-anak itu sering ribut. Kalau udah dikasih tahu masih nggak didengerin, udah dikasih tugas masih aja ada yang bermain, lari ke sana lari ke sini, tidak mau diam pada saat pelajaran. Jadinya rasa kecewa itu muncul di saat pelajaran di kelas. Ya, berarti posisi yang diambil adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ya, dari posisi tadi, posisi teman dan pembuat rasa bersalah.
perencanaan untuk menyelesaikan ini adalah posisi manajer. Nah, seperti disebutkan video tadi, ada yang namanya segitiga restitusi untuk mengembalikan kembali murid ke posisi kelompoknya dengan keadaan yang sudah tahu akan salahnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas biasanya ditandai dengan kata-kata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mengetahui siapa sih yang benar dan siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan apakah kamu bisa melakukan lebih baik untuk lebih baik besok lagi? Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita sebagai seorang guru harus mengingatkan lagi tentang keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas. Apa nilai yang sudah kita percaya di kelas? Kemudian nilai-nilai universal apa yang kita sudah sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu mau jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan? Nah, saya sudah melakukan 2 contoh kasus di kelas, yaitu ada kasus yang pertama. Gifty merupakan salah satu murid kelas 5 sekolah dasar. Saat jam istirahat, Gifty beberapa kali masuk kelas 6 dan dia ketahuan sudah mencoret-coret mading kelas 6. Kemudian Desta Clara adalah salah satu murid pintar di kelas 6, namun akhir-akhir ini menjadi sering terlambat datang ke sekolah. Ini adalah 2 contoh kasus yang saya lakukan dan saya rekam untuk didapatkan solusi dalam segitiga restitusi. Bisa disimak. Silakan masuk. Selamat pagi, Gifty. Apakah kamu tahu kenapa ibu guru memanggil kamu sini? Kira-kira ada masalah apa? Ya, guru juga dengar bahwa kamu pagi sudah masuk ke kelas 6 untuk mencoret-coret mading kelasnya. Mengapa kamu berbuat seperti itu? Ya, berbuat salah itu memang tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi manusia juga tidak ada yang sempurna, pasti pernah membuat kesalahan. Mading mereka terlihat bagus, kenapa? Kamu tahu nggak? Ya, kenapa dengan punya kamu terlihat tidak bagus? Hanya masalah karena mading kelas sebelah lebih bagus dan mading kamu terlihat kurang bagus. Nah, kamu bisa melakukan hal lebih buruk daripada mencoret-coret di diri kamu. Tapi kamu sudah menahan diri kamu untuk tidak melakukannya. Jadi, untuk memperbaiki masalah ini kita harus mencarikan solusinya. Benar begitu? Karena kelas sebelah merasa sedih karena mading sudah mencoret-coret. Kemudian kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Lebih menghargai karya orang lain. Selain itu apa? Iya. Dan itu waktu istirahat tidak boleh digunakan untuk masuk ke dalam kelas lain. Begitu pula juga dengan merusak karya orang lain. Jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kemudian baik sekali. Guru tahu. Jadi kamu sudah mengerti kesalahan kamu apa dan kamu tahu
ini harus melakukan apa. Ya, semoga tidak ada lagi kesalahan yang sama karena kita harus menghargai karya diri sendiri dan karya orang lain seperti itu. Terima kasih Ibu Vivi, semoga kamu paham dengan maksud dulu. Sampai ketemu dan hasilkan karya yang lebih baik. Baik, itu adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Maka sekarang saatnya diskusi dan tanya jawab. Kira-kira Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya bertanya ini ya. Menurut Ibu, dari kelima posisi kontrol yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah posisi kontrol yang terbaik untuk dilakukan dan diterapkan di sekolah terhadap anak-anak yang melanggar? Dan bagaimana menurut Ibu jika posisi kontrol yang sudah terpilih itu tetap tidak berhasil? Apakah ada solusi yang lain? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu untuk pertanyaan pertama, kemudian untuk pertanyaan kedua. Silakan, tentang 5 posisi kontrol yang terbaik menurut saya. Ya, baik, dari Bu Ines silahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, apakah segitiga restitusi dilakukan setiap hari, mengingat pelanggaran yang dilakukan siswa cukup beragam setiap harinya? Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Tentang melakukan restitusi setiap harinya. Baik, kalau dari saya yaitu tentang segitiga restitusi yang tadi. Segitiga restitusi. Apakah yang terjadi apabila tidak adanya perubahan pada anak tersebut setelah melakukan segitiga restitusi? Oke, berarti mirip dengan pertanyaan nomor 1 ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu posisi kontrol yang terbaik dari 5 posisi kontrol. Jadi menurut saya posisi yang terbaik adalah posisi manajer, di mana kita tidak melakukan penghukuman, tidak membuat rasa bersalah. Mereka mempunyai sisi positif dan negatif. Dan sudah diberikan uji coba oleh Diana Gosen, ternyata yang paling baik adalah posisi manajer. Seperti itu. Jika posisi teman misalnya, kita lihat dampak negatifnya. Jika kita terlalu bersahabat dengan seorang murid, dia jadinya akan tidak menghormati kita. Dan dia menganggap kita teman, jadi dia membutuhkan kita sekali. Jika kita tidak ada, dia bisa tantrum atau dia tidak menghormati guru lainnya, seperti itu. Kalau dari sisi penghukum juga akan memberikan dampak buruk, jadi mereka memiliki kenangan buruk saat mereka berada di sekolah, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi jika masih tetap melanggar? Nah, kita melakukan segitiga restitusi sebagai seorang guru di dalam kelas. Nah, bisa dibantu dengan melakukan segitiga restitusi bersama kepala sekolah dan bersama orang tua. Jadi misalnya kenakalan ini dengan segitiga restitusi yang kita lakukan sekarang tidak berdampak, maka kita bisa menghadirkan kepala sekolah untuk mengingatkan lagi tentang apa yang harus dilakukan. Dan bila diperlukan kita harus mengajak orang tua untuk menemukan solusinya kembali. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu lain ada yang punya tambahan? Untuk kegiatan ini mungkin ada ide yang dilakukan untuk tidak berulangnya kasus yang sama walaupun sudah kita lakukan segitiga restitusi di sekolah. Gimana Bu Mas? Mungkin Bu Mas bisa menambahkan? Ya, terima kasih. Benar sekali yang dikatakan Ibu Nina tadi. Jadi jika misalnya dengan yang sudah kita lakukan kepada anak tersebut melakukan segitiga restitusi tapi tetap juga terjadi, mungkin yang pertama itu adalah menurut Ibu itu sudah selesai dengan segitiga restitusi, tapi belum tentu dengan anak tersebut. Jadi kita sebagai pendidik harusnya meninjau kembali apakah segitiga restitusi yang sudah kita terapkan itu berdampak kepada anak tersebut atau memang hanya
angin lalu saja. Jadi kedepannya perlu ditindaklanjuti lagi bagaimana sikap perubahan anak tersebut. Jika memang belum ada perubahan, kita bisa menggunakan lagi segitiga restitusi dengan posisi kontrol manager. Mungkin kita melihat dari beberapa pihak yang terkait. Misalnya kalau anak tersebut melakukan hal negatif itu dengan teman yang lainnya, kita bisa memanggil dari teman yang diganggu oleh anak tersebut. Kita mencari pokok permasalahannya dari berbagai sumber, ya, sudut pandang anak. Jadi tidak hanya satu arah saja, termasuk juga dengan lingkungan terdekat anak. Mungkin dari orang tuanya, apa yang terjadi di rumahnya, apakah mungkin yang sudah terjadi di rumah dibawa ke sekolah, seperti yang tadi sempat kita diskusikan bahwa kurangnya kasih sayang. Bisa jadi anak tersebut memang menginginkan butuh perhatian dari guru-guru dan teman-temannya, seperti itu sih. Kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Iya, betul. Baik, terima kasih, bagus sekali Bu Mas. Beri aplaus untuk Bu Mas ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Ibu Ines, bisa diulangi sekali lagi? Oke, segitiga restitusi apakah bisa dilaksanakan setiap harinya? Ada kira-kira yang mau menjawab nggak? Mungkin lebih paham? Ya, dari Bu Opta mungkin. Baik, terima kasih Miss Nina. Mungkin saya bukan yang lebih paham, tapi mencoba menjawab. Ya, nanti kalau misalkan ada keliru atau miskonsepsi, mungkin bisa diluruskan Miss Nina. Apakah segitiga restitusi bisa dilakukan setiap hari? Menurut saya ini segitiga restitusi ini kan salah satu cara, hanya salah satu cara saja. Nah, ketika permasalahan siswa itu masih kecil, mungkin mengejek teman atau bermainnya kelewatan yang tidak keras, mungkin bisa kita lakukan dengan cara segitiga restitusi. Tetapi kalau misalkan permasalahan ini sudah lebih berat, misalnya mungkin dia mencelakai teman ataupun mencuri gitu misalkan, itu kan hal yang sudah berat ya. Nah, segitiga restitusi pasti kita lakukan di awal, tetapi untuk kelanjutannya penanganannya pasti berbeda. Nah, apakah bisa dilakukan setiap hari? Kalau konteksnya bisa dilakukan setiap hari, berarti setiap hari apakah siswa berbuat kesalahan, seperti itu ya. Jadi segitiga restitusi bisa dilakukan ketika siswa melakukan kesalahan yang memang dalam batasan wajar. Jadi seberapa berat permasalahan itu. Ketika dia sudah melakukan hal yang berat, hal yang permasalahannya terlalu kompleks, segitiga restitusi dilakukan di awal, tetapi diikuti dengan pemantauan berkelanjutan. Seperti itu sih menurut saya. Sudah bagus. Ada yang mau menimpali mungkin? Karena kita tahu kasus di kelas memang tidak sedikit dan setiap hari ada saja dan dilakukan oleh berbeda anak dengan berbeda karakteristik seperti itu. Ada yang mau menambahkan mungkin dari Ibu Heni di kelas 1 seperti apa? Mungkin dari Bapak mungkin yang sering melihat kasus anak-anak di halaman, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang dibilang Bapak, ini adalah salah satu cara nih. Salah satu cara, karena ada beberapa banyak cara untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Bukan hanya segitiga restitusi. Kalau misalkan itu diterapkan, ini ada urutannya. Nanti juga memerlukan waktu. Terus misalkan itu setiap hari dilakukan dan itu fokus sebagai guru kemana, kan seperti itu. Namun terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kesalahan yang terjadi itu ada beberapa cara, misalkan seperti coaching. Coaching itu kita harus mengarahkan dia permasalahannya apa, nanti dia menyelesaikan masalahnya sendiri, itu juga boleh. Yang ketiga ini mungkin dari mentoring. Mentoring itu kita mengajarkan bahwa kita punya pengalaman lebih. Jadi kenapa seperti itu? Kalau dulu loh Bapak seperti ini, jadi akibatnya ini. Mirip ke restitusi tapi dia lebih simpel. Itu mentoring. Kalau konseling itu yang lebih berpengalaman, misalkan
kita sebagai guru, pengalaman kita itu di dunia pendidikan dijelasin itu. Jadi bukan hanya segitiga restitusi, tapi bisa diterapkan dengan cara-cara yang lain seperti itu, tergantung kebutuhan. Ya, baik. Terima kasih atas pemahaman yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Bisa diberikan aplaus dong. Ya, untuk sesi kedua kira-kira ada pertanyaan? Pas ya? Sudah. Ya, baik. Maka dari selesainya kegiatan diskusi dan tanya jawab, maka saya simpulkan berarti kita sebagai seorang guru harus memilih posisi yang tepat pada yang sesuai dengan kasus siswa. Kemudian mencoba untuk menjalankan segitiga restitusi. Kemudian mengajak sedikit berefleksi tentang kegiatan hari ini. Jadi mohon dibantu untuk menyebarkan tiga post-it. Jadi di sini ada pertanyaan, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan hari ini. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan pada kegiatan ini dan hal apa saja yang sudah baik pada kegiatan ini. Kalau bisa dengan post-it yang berbeda. Di sini apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, saya ambil satu contoh, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan kita dapat menggunakan segitiga restitusi sebagai salah satu alternatif untuk pemecahan masalah. Oke. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan pada kegiatan ini. Hal yang harus ditingkatkan pada kegiatan ini adalah berusaha menerapkan cara segitiga restitusi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu tertarik sekali dengan kegiatan segitiga restitusi. Kemudian hal yang sudah baik dari kegiatan ini adalah yang sudah baik memberikan contoh real di lingkungan sekolah dalam setiap pemaparan materi seperti itu. Jadi untuk dari keyakinan kelas, kita harus melakukan secara runtut agar terciptanya sebuah budaya positif yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Baik, saya izin untuk menutup kegiatan presentasi ini, dan di sini saya ada sedikit pepatah Tiongkok, yaitu jangan takut berjalan lambat, tapi takutlah jika hanya diam di tempat, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Om Santi Santi Santi.